Hari ini kita akan kembali melanjutkan sermon series kita, Gospel in Life. Kita akan belajar tentang the gospel and our neighbor. Injil dan sesama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi sesama tentunya bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan di luar sana banyak yang mengidentikan kekristenan dengan cinta kasih. Tetapi apakah benar demikian? Apakah benar seperti itu? Apakah kita sebagai orang percaya, kita sudah bisa mengasihi sesama kita? Apakah kita punya motivasi lain ketika kita mengasihi orang lain? Ketika kita mengasihi orang lain, apakah kita mengharap imbalan? Atau kita mengasihi karena sebuah investasi di kemudian hari, saudara? Kita mengasihi, seringkali kita itu, kalau boleh jujur, kita itu pingin timbal balik ya. Kita pingin mendapat respon yang baik. Bagaimana jika orang yang kita kasihi itu responnya tidak baik? Terus terang pada beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalaminya, saudara. Ketika saya dan teman-teman, pada waktu itu kami berinisiatif untuk membagi-bagikan makanan di jalanan di kota Surabaya. Kami memutuskan menggunakan sepeda motor supaya kami bisa masuk ke gang-gang yang sempit, ke tempat gang-gang atau jalanan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Dan saya dan teman saya akhirnya mulailah kita bagi-bagikan nasi. Kita bagikan kotaan. Kemudian saya dan teman melihat sebuah tempat tinggal yang, mohon maaf, tidak layak. Kayu-kayunya sudah lapuk dan itu tidak layak dihuni. Dan ada seorang bapak tua duduk di sana. Waduh, terus terang saya iba dan teman saya. Saya iba, kemudian ya udahlah kita kasih bapak tua tersebut. Kita datang ke bapak tua tersebut dan responnya sungguh mengejutkan. Bahasa Jawa seperti ini. Aku gak butuh pangananmu, wis delen kuno ae. Kalau bahasa Indonesianya, aku gak butuh makananmu, tarun sana aja. Saya dan teman langsung ngomel ya, sambil meninggalkan. Miskin, sombong. Sebenarnya respon saya itu menunjukkan bahwa motivasi saya itu tidak benar. Saya pingin, terima kasih, thank you, bukan thank you, matur suwun gitu. Saya pingin mendapatkan respon seperti itu. Saya memiliki motivasi yang tidak tulus. Saya pingin dipuji. Saya pingin dianggap baik. Tetapi sebenarnya saudara, kalau boleh jujur, bukankah kita seringkali jatuh kepada pencitraan semacam itu? Seringkali kita memberi supaya kita dianggap baik. Kita dianggap, dermawan sekali orang itu. Atau kita memberi karena kita punya motivasi, supaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan berkali-kali lipat. Ayo kita memberi. Ada seperti itu di sini? Kalau ada kita bertobat sama-sama ya saudara, amin. Oleh karena itu kita hari ini akan kembali belajar firman Tuhan melalui Injil Lukas, supaya hati kita terus dikalibrasi oleh kebenaran Injil, amin. Kita akan membaca Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Kita akan membacanya bergantian, saya minta Anda juga bisa membacanya dengan keras. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun
dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, saudara. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, saudara, siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37 kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan berusaha melakukannya. Amin. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan itu menghendaki umatnya untuk mengasihi Allah serta sesama manusia tanpa memandang identitas dan latar belakang. Saudara, jadi perikop ini dimulai dengan pertanyaan si ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya untuk mencobai Yesus. Dia ingin mengetahui pengajaran apa yang Yesus anut. Sebenarnya pertanyaan ini muncul untuk menjebak dan mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya ahli Taurat tersebut itu sudah mengerti jawabannya, saudara. Dan jika kita lihat kisah selanjutnya, ahli Taurat itu mungkin berharap Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang kemudian dia akan menyangga ucapan Tuhan Yesus. Tapi Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Dan jelas ahli Taurat tidak dapat menduga jawaban dari Yesus. Dalam kisah ini, ahli Taurat memiliki pandangan bahwa sesamanya manusia itu hanya terbatas orang Yahudi saja. Karena menurut orang Yahudi, sesama itu adalah orang dari satu komunitas, satu agama, satu golongan yang sama. Dan juga ketika mereka berhasil melakukan semua hukum Taurat, mereka menganggap bahwa mereka akan mendapat hidup kekal. Oleh karena itu, si ahli Taurat itu mengutip inti dari 613 peraturan. Yaitu yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah, dan yang kedua mengasihi sesama manusia. Ahli Taurat itu mengutip Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu, sama ya seperti yang tadi, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Lalu dia mengutip Imamat yang bagian C, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat tersebut merasa, aku bisa mengasihi, aku mampu untuk mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ahli Taurat itu sebenarnya sedang membenarkan dirinya. Terlihat di dalam Lukas 10 ayat 29. Kita baca sama-sama, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lalu di sini menarik, Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan melalui orang Samaria. Orang Samaria adalah
keturunan Yahudi tetapi berdarah campuran. Jadi bukan orang Yahudi asli. Sehingga mereka dihindari oleh orang Yahudi yang darahnya masih murni, saudara. Tetapi yang menarik, ketika mendapati seorang yang sekarat, dan beberapa komentari menjelaskan bahwa orang yang sekarat itu sebenarnya orang Yahudi juga. Tetapi justru orang Samaria tidak menolong. Orang Samaria menolong orang Yahudi. Menolong si Yahudi itu. Sungguh sebuah contoh yang begitu dramatis. Orang yang ditolongnya justru orang yang berbeda kaum dengan dia. Bahkan kaum yang selama ini juga menghina dan mengasingkan orang Samaria. Dan jika kita berkaitan dengan orang Samaria, ada catatan yang menyebutkan bahwa kalau orang Yahudi itu makan dengan orang Samaria, artinya mereka itu makan bersama babi, dan ini najis hukumnya. Makan bersama babi, bukan makan babi ya Bapak Ibu, beda ya. Dengan tradisi yang demikian, akhirnya begitu sulit ya bagi orang Yahudi untuk mengasihi sesama. Hal yang sulit sekali bagi orang Yahudi untuk mengasihi orang lain. Dan praktik rasisme ini ternyata sudah ada sejak dulu. Tapi bukankah ini mirip dengan kondisi masyarakat kita sekarang? Mirip dengan kita ya saudara. Kita itu sering menilai orang lain dan kita sering memberi stigma atau cap kepada golongan atau suku tertentu. Apalagi kalau kita pernah bermasalah dengan salah satu golongan suku tersebut. Kita langsung pukul rata, oh suku ini seperti ini, suku itu seperti itu. Orang Jawa itu, males-males kerjanya, kesok kerja. Orang Madura itu, sahabat besi tua. Senengane markir atau gimana. Kita langsung memberi cap seperti itu. Orang Chinese iku pikirannya duit tok ae. Cuan tok ae, golek gang tok ae. Uang dan uang, itu orang Chinese. Ada pandangan-pandangan seperti itu. Ini si Batak satu iki kakek ngomong anjane, pengacara, orang Batak kakek ngomong. Bukankah ini sering terjadi celetukan semacam ini di tengah masyarakat kita, saudara, betul ya? Praktik rasisme seperti itu ironisnya terjadi di berbagai belahan dunia. Kalau kita tahu di Afrika pada masa lalu ada politik namanya politik apartheid. Tetapi yang menarik selalu ada tokoh-tokoh atau tokoh yang menentang praktik rasisme seperti itu. Mungkin Anda kenal dengan orang ini, saudara. Dia adalah Nelson Mandela, adalah seorang yang menentang praktik ini, politik ini. Dia adalah seorang pejuang dari Afrika Selatan yang menentang apartheid. Beliau sangat berjasa dan dikenang banyak orang. Tapi supaya kita mungkin lebih memahami apa sih itu politik apartheid, sederhananya, politik ini adalah sistem yang memisahkan antara ras kulit putih dan ras lainnya. Dan praktik ini merugikan sesama, merugikan terutama penduduk kulit hitam yang merupakan mayoritas di Afrika Selatan. Kenapa merugikan? Karena hak ras kulit putih itu lebih tinggi, lebih besar daripada ras lainnya, seperti hak pendidikan, hak politik, hak tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nelson Mandela terkenal sebagai tokoh yang menentang politik apartheid ini. Mandela memperjuangkan kesetaraan hak bagi masyarakat kulit hitam yang seringkali mendapatkan diskriminasi. Di dalam perjuangannya, ini perjuangan yang tidak mudah, kerap kali Mandela ditangkap, diadili, bahkan dipenjara hingga 27 tahun. Bayangkan, di penjara 27 tahun itu gimana? Benar-benar sesuatu yang tidak enak ya saudara. Namun, pada Februari 1990,
Nelson Mandela dibebaskan. Dan setelah dia dibebaskan, Mandela kemudian bergabung dengan Kongres Nasional Afrika. Dalam negosiasinya, dia berhasil mengakhiri praktik ini dan mulai membentuk pemerintahan yang multiras. Dan selama masa pemerintahannya, dia berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid, memberantas rasisme, kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita juga dipanggil seperti itu? Kita tuh dipanggil untuk mengasihi non-kondisional dan non-eksklusif. Sama-sama katakan non-kondisional dan non-eksklusif. Pengenalan kita akan Kristus seharusnya memberi makna baru di dalam mengasihi sesama. Bukan mengasihi orang yang sama seperti kita saja. Tetapi kita harus mengasihi orang yang berbeda. Bukan sekedar rasa kemanusiaan, tetapi karena transformasi Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama manusia. Bukan hanya orang-orang yang sama saja seperti kita. Kita dipanggil untuk mengasihi non-kondisional dan non-eksklusif. Tetapi masalahnya, seringkali kita gagal, saudara. Siapa dari kita yang mampu seperti itu? Jangankan mengasihi orang lain, bahkan kita sudah gagal mengasihi orang-orang terdekat kita. Kita gagal kadang mengasihi anak kita, mengasihi istri kita. Salahnya dikit, ngomelnya seharian. Itu saya ya saudara ya. Nggak usah pakai contoh orang lain. Sebaik-baiknya seseorang, kita juga tidak tahu motivasi sesungguhnya dari hati orang itu. Tetapi di sini kita harus sadar, melalui kasih kita kepada sesama, itu juga menjadi salah satu sarana supaya berita Injil itu disalurkan melalui perbuatan baik kita. Amin. Ingat khotbah minggu lalu, Injil itu untuk semua golongan. Injil bukan hanya untuk ras tertentu, tetapi Injil untuk semua orang. Sama-sama katakan semua orang. Semua orang, saudara. Kalau kita mengasihi orang yang sama saja dengan kita, atau satu komunitas dengan kita, maka kita bukan menjadi saluran yang baik untuk pengabaran Injil. Kita perlu mohon anugerahnya untuk memampukan kita. Kita tidak mampu, saudara. Biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kita dan menolong kita. Amin. Dan poin yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk mengasihi sesama, bukan hanya melakukan kegiatan agamawi. Dalam kisah ini, justru orang Samaria itu mendekati Yahudi yang sekarat. Sementara imam dan Lewi hanya membiarkan begitu saja. Dan fakta yang menarik, saudara, beberapa komentari menjelaskan bahwa kemungkinan orang Yahudi yang sekarat itu mereka baru saja beribadah bersama-sama. Mereka baru saja beribadah sama-sama di Yerusalem. Kita tahu bahwa pada masa lalu Yerusalem itu adalah pusat bait suci. Dan pada Lukas 10 ayat 31 menjelaskan. Saya akan bacakan buat Anda. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Di sini ada kata-kata, Di sini ada kata-kata turun. Turun yang dipakai itu sama seperti yang dipakai di ayat 30, menunjukkan imam itu sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi mereka dalam sebuah jalan yang sama dengan si korban. Menarik ya. Ibadah yang baru dilakukan oleh imam itu tidak mengubah hatinya. Sekalipun mereka taat beribadah, tetapi mereka tidak peduli terhadap orang lain yang memerlukan pertolongan. Bayangkan kita sama-sama di tempat ini, ketemu sebelah kita, tiba-tiba ban Anda bocor, mogok,
ada salah satu jemaat, hei tadi yang ketemu ya, cuma dada-dada doang. Paling kita dalam hati, dasar munafik. Tadi angkat tangan Amazing Grace paling tinggi, nyanyinya paling kenceng. Tapi aku bocor, minimal nggak ditanyain, perlu bantuan, ditinggal begitu saja. Bisa jadi orang Yahudi yang sekarat itu merasakan demikian, saudara. Ada ungkapan yang menarik dari William Barclay. Dia menuliskan, tidak dapat diragukan bahwa imam mengingat akan ketentuan bahwa barang siapa menyentuh orang mati, maka ia akan najis selama 7 hari. Ini sesuai dengan bilangan 19 ayat 11. Karena di sana ditulis, orang kalau kena mayat, itu harus mentahirkan diri selama 7 hari, dan dia itu najis. Sehingga di sini, para imam itu menempatkan kewajiban-kewajiban seremonialnya. Itu lebih penting ketimbang mengasihi orang malang itu, orang yang menjadi korban itu. Dan kesalehan lahiriah ternyata lebih penting daripada mengasihi sesama. Wah, bahaya ya, agamawi itu seperti itu. Dan menarik juga, si Lewi ini nggak mau mengambil resiko juga untuk menolong orang lain. Tapi ini berbeda dengan imam. Orang Lewi itu bukan hanya lewat seperti imam dan memandanginya di seberang jalan. Tetapi si Lewi ini sempat mendekatinya. Oh, korban ya, cuma gitu doang. Tapi nggak ditolong. Cuma nyelonong, oh ya udahlah biarkan. Ya ada beberapa kemungkinan dia takut atau khawatir bahwa perampok atau penyamun itu akan datang menyerbu kembali. Di sini dia lebih mementingkan keselamatan dirinya daripada menolong orang lain. Mereka ini harusnya menunjukkan belas kasihan kepada sesama, tetapi malah menahan diri. Sikap orang Lewi ini tidak memedulikan mereka yang memerlukan pertolongan ya. Sungguh menyedihkan jika kita juga bersikap seperti itu, saudara. Ada beberapa teori juga, saya menemukan namanya teori pertukaran sosial. Mengapa mereka tidak menolongnya? Karena mereka tidak menolongnya kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu yang setimpal. Ada asumsi bahwa mereka akan menolong ketika mendapatkan sebuah imbalan. Imbalannya itu bukan cuma barang atau apa. Ini imbalannya, mendapat rasa positif tentang dirinya. Dan yang kedua, mendapat imbalan sebagai investasi di kemudian hari. Mirip lagi-lagi dengan kita. Kita kan kadang ya, maaf, kita menolong seseorang itu, oh dermawan juga ya aku ya, baik juga ya aku ya. Ternyata aku ini enggak buruk-buruk amat ya. Itu yang imam rasakan. Atau aku nolong dia, prospek gak ya? Isok ditawari kerjaan apa ya, tak tolong ya. Investasi di kemudian hari. Sederhananya ini adalah tindakan transaksional. Kalau enggak mendapatkan ini semua, mereka tidak mau menolong. Kita lihat di ayat 33, saudara. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan di sini menggunakan akar katanya splagnisomai. Ya maaf kalau ngomongnya enggak betul ya. Saya orang Surabaya, bukan orang Yunani ya. Jadi enggak ngerti bagaimana melafalkannya dengan baik. Ini adalah compassion. Artinya tergerak di dalam bagian tubuhnya atau merasa empati dan menempatkan kondisinya di dalam kondisi orang itu. Itu namanya belas kasihan di sini. Di dalam kisah ini, orang Samaria itu begitu spontan ketika melihat seseorang yang menderita. Orang Samaria ini baik banget ya saudara ya. Baik banget ya. Tapi imam dan Lewi, waduh, melakukan perbuatan ibadah, taat, tapi tidak merubah hati mereka. Inilah bahayanya agamawi. Berbicara tentang kebenaran, tidak menjamin hati seseorang memiliki hati yang benar.
Memahami kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Aktif melayani tidak sama dengan menaati firman Tuhan. Ini adalah sikap-sikap agamawi. Semestinya kita yang ada di dalam Kristus, kita dapat memaknai pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus itu membuat kita, mengubah kita dari dalam keluar. Sehingga belas kasihan yang kita lakukan itu bukan karena ada motivasi atau sesuatu yang lain. Bukan karena takut hukuman. Kalau kita melihat kekristenan di abad awal-awal, kita mungkin bisa terkagum. Mengapa kekristenan di abad mula-mula sangat berkembang? Ada seorang sosiolog, juga ahli sejarah, bernama Rodney Stark. Tidak ada kaitannya dengan Tony Stark yang jadi Iron Man, saudara. Di sini dia menulis bahwa ketika Yunani dan Romawi diserang beberapa wabah penyakit hebat, Stark menyelidiki dan menemukan bahwa reaksi orang-orang Kristen itu sangat berbeda dengan orang-orang yang menganut kepercayaan tradisional politeis pada masa itu. Saat wabah penyakit hebat, kebanyakan saudara-saudara Kristen kita menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada sesama. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak menghiraukan bahaya. Orang-orang Kristen merawat orang yang sakit, memperhatikan kebutuhan mereka, dan melayani mereka di dalam Kristus. Bahkan banyak orang Kristen saat mereka merawat dan mengobati, mereka tertular penyakit yang mengerikan itu, dan mereka mati. Tetapi sikap orang-orang non-Kristen pada saat itu jauh berbeda. Ketika wabah pertama kali datang, mereka menjauhkan diri dari kerabat, keluarga, pasangan, dan anak-anak mereka. Bahkan mereka melemparkan kerabatnya di jalan, kondisi kerabatnya belum mati, belum meninggal. Mereka melemparkannya, tetapi orang-orang yang dilemparkan ini dirawat oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Sesuatu yang sangat mengharukan. Orang-orang Kristen merawat orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Itulah mengapa di abad awal kekristenan, banyak orang menjadi percaya pada Kristus. Saya juga mengucap syukur dan terharu pada masa COVID lalu, waktu angka COVID lagi tinggi-tingginya, saya melihat bahwa jemaat Gibeon kita saling tolong-menolong. Kita memberikan memberikan makanan pada teman-teman kita, makanan dicantolkan di pagarnya, dirawat. Bahkan ada salah satu anggota yang meninggal ketika tidak ada yang bisa melayani. Mereka mengambil resiko untuk melayaninya. Ini sangat luar biasa, saudara. Saya percaya ini adalah wujud dalam menghidupi Injil. Amin. Kasih itu memang seharusnya ekspresi. Kasih itu bukan hanya impresi. Ekspresi adalah sesuatu yang muncul di dalam diri. Dari hati lalu keluar menjadi sebuah tindakan yang penuh belas kasihan. Tindakan yang memberkati orang lain. Ada pepatah sekuler mengatakan, apa yang dari hati maka dampaknya juga ke hati. Tetapi impresi hanya sekedar tindakan supaya kita terlihat baik, sekedar kasihan dan dilakukan untuk diri sendiri supaya orang lain melihat bahwa diri kita itu baik. Orang lain melihat apa yang telah kita perbuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kasih yang kita lakukan itu berasal dari hati yang sudah disentuh oleh Injil. Amin. Kita mengasihi bukan karena impresi, tetapi ekspresi iman kita. Tetapi saudara, jika saya khotbahnya berhenti di sini, maka khotbah ini menjadi khotbah yang moralistik, saudara. Oleh karena itu kita lihat poin yang ketiga. Tuhan itu menghendaki umat untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama. Karena
Dia telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita terlebih dahulu. Amin. Pada ayat yang ke-37 ini cukup menarik. Terdapat sesuatu yang berbeda. Mungkin di 33 sama juga, belas kasihan. Tetapi di ayat yang ke-37 ini menggunakan akar kata yang berbeda. Saya akan bacakan buat Anda. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Di dalam ayat 33 tadi kita belajar bahwa menggunakan kata-kata splagnisomai, artinya empati. Kita semua mungkin bisa berempati, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang penuh belas kasih. Kalau orang Kristen nggak punya belas kasih itu kebacut memang saudara ya. Ada saudara Anda mungkin kelaparan, Anda kenal orang itu dengan baik, dia kelaparan, datang kepada Anda, aku lapar. Oke, mari kita masuk dalam doa. Kasih makan dia dulu. Belum diajak masuk dalam doa. Pelutnya lagi melintir ya saudara ya. Orang Kristen kalau berbuat baik itu wajar, tindakannya bisa didasarkan oleh belas kasihan. Tetapi di ayat ini, eleos itu lebih dari belas kasihan. Eleos ini adalah mercy, sama-sama katakan mercy. Artinya memberi rahmat, memberi grasi, kemurahan hati atau karunia. Wah, kita nggak bisa melakukan ini semua. Kita gagal. Berbelas kasihan aja seringkali kita gagal, apalagi memberikan anugerah pada orang lain. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Di sini menarik, Yesus menjawab, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Ini bukan sebuah kata-kata saran yang ramah, tapi ini adalah kalimat penghakiman dari Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan dari sang ahli Taurat. Kalau saya boleh memparafrase, Yesus ini mengatakan, bisa tak kamu? Bisa tak? Lakukan aja kalau memang bisa. Ya benar itu, lakukan. Ini adalah sesuatu yang mustahil, saudara. Kita semua sudah gagal. Kita nggak sanggup melakukannya dengan sempurna. Kalau mau jujur, siapa yang mampu memberikan rahmat kepada orang lain? Saya yakin kita sudah gagal. Kitalah sang penerima rahmat itu. Tuhanlah yang memberi rahmat itu pada kita. Karena ternyata eleos, mercy, itu identik dengan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kasih karunia tanpa syarat kepada manusia berdosa seperti Anda dan saya. Kita semua nggak mampu, kita sudah gagal. Tapi kabar baiknya ini saudara, Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Penggunaan kata rahmat di sini sama dengan ayat 37 tadi di Lukas. Menggunakan eleos. Kita semua adalah penerima eleos dari Tuhan. Kita penerima rahmat. Siapa kita manusia berdosa, tetapi Dia memberikan rahmat-Nya bagi kita. Eleos Tuhan begitu besar bagi kita. Hari ini kalau kita bisa berbuat baik,
kita bereleos kepada orang, jangan sombong. Karena Tuhan sudah memberinya kepada kita dulu. Jangan merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, siapa kita? Kita lupa diri. Jangan merasa bangga atau feel better kalau kita berbuat baik. Kita semua sudah jatuh. Kita semua sudah mengalami kerusakan total. Kalau kita melakukan kebaikan buat orang lain, tidak sebanding dengan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Kita memberikan eleos. Kalau kita hari ini bisa memberikan rahmat pada orang, karena kita sudah menerima rahmat itu dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belum mengenal Kristus, mungkin mirip dengan orang yang sekarat di dalam kisah ini. Kita melakukan perjalanan lalu dirampok. Iblis adalah musuh kita, yang merampok kita habis-habisan dan menyakiti kita. Tapi sebenarnya saudara, kita itu bukan hanya sekarat, tetapi kita benar-benar mati. Pada dasarnya kita lebih dari sekedar setengah mati. Yang kita alami jauh lebih mengerikan. Kita mengalami kematian dan kerusakan total. Kita sama sekali tidak mampu menolong diri kita sendiri. Kita tidak berdaya. Seperti itulah celaka yang diakibatkan dosa terhadap kita. Melakukan Taurat dan kegiatan agamawi tidak dapat menyelamatkan kita. Hukum Musa itu seperti Imam dan Lewi, hanya bisa memandang kita dari jauh, namun tidak berbelas kasih, tidak memberi kita kelepasan, dan hanya melewati kita dari seberang jalan, seakan-akan tidak memiliki iba ataupun kuasa untuk menolong kita. Mungkin kalau kita lihat di dalam kisah ini, orang Samaria itu begitu baik ya. Dia orang yang paling baik. Hari ini, saudara, tapi kita memiliki Yesus yang lebih baik daripada orang Samaria itu. Si Samaria itu menaruh belas kasihan terhadap orang Yahudi yang sekarat dan membalut luka-luka orang itu. Dia menuangkan minyak dan anggur. Orang Samaria itu merawat dan memberikannya penginapan, menanggung biaya penginapan. Tapi kita punya Yesus yang lebih dari Samaria. Yesus menyelamatkan kita. Dia jauh lebih dari Samaria yang baik hati itu. Dia bukan hanya memberikan minyak dan anggur, tetapi dia memberikan darahnya sendiri untuk menyembuhkan penyakit dosa yang tidak bisa disembuhkan dengan usaha apapun. Orang Samaria yang baik hati itu membayar semua biaya perawatan, tetapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk membayar lunas hutang dosa kita, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Orang Samaria itu meminta pemilik penginapan untuk merawat, tetapi pribadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk memeteraikan dan menopang iman kita, sehingga kita dimampukan untuk terus menghidupi Injil dan percaya kepada Kristus sampai akhir hayat nanti. Hal ini menunjukkan kedalaman kasih-Nya yang membuat kita berkata, betapa kita semua ini berhutang. Dulu kita berhutang sama dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus memberikan dirinya untuk melunasi hutang dosa. Ketika Yesus memilih kita menjadi hamba-Nya. Maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi hidupku adalah milik Kristus. Amin. Kristus itu bukanlah hanya teladan,
tetapi Dia senantiasa memampukan dan mendampingi kita. Amin. Karena Allah telah berbelas kasih, maka kita dapat mengasihi sesama walau berbeda dengan kita. Karena Allah telah berbelas kasih, maka kita juga dapat mengasihi Tuhan dengan motivasi yang tulus. Karena Allah telah berbelas kasih, maka kita dapat mengasihi sesama sebagai ekspresi iman, bukan hanya impresi. Karena Allah telah berbelas kasih, maka kita juga dapat mengasihi sesama walaupun tidak dianggap dan diakui. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Berikan sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama.